Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Perkenalkan, nama Ibu Salmia, Sarjana Ilmu Perpustakaan. Hari ini kita akan belajar tema 5. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mencermati isi teks bacaan pada slide yang akan Ibu putar sebentar ya. Dan di situ kita akan menemukan pokok pikiran pada paragraf. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem mengenai rantai makanan. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Perhatikan pada gambar yang ada di slide ya. Rantai makanan adalah perjalanan dimakan dan memakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Setelah beberapa saat kemudian, ular akan dimakan oleh burung elang. Sekarang Ibu tanya, siapa yang pernah melihat burung elang? Mungkin ada beberapa di antara anakku sudah pernah melihat burung elang. Selanjutnya, berselang beberapa kemudian atau sampai mulai dari mungkin itu 20 hari, 30 hari, beberapa bulan yang akan datang, elang itu yang sudah mati, bangkainya akan membusuk dan akan diuraikan oleh makhluk hidup. Setelah terurai dengan makhluk hidup, dia akan bercampur dengan tanah. Nah, setelah bercampur dengan tanah, terbentuklah humus. Humus ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, misalnya pada rumput ataupun padi. Mungkin beberapa di antara anak-anakku sering melihat padi ya di sekitar kita, karena kebetulan kita berada pada di suasana perdesaan ya, karena sekolah kita berada di desa. Begitu pula seterusnya, sehingga proses itu akan berjalan terus-menerus. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar slide ya, gambar slide tentang rantai makanan. Coba anak-anakku perhatikan ya. Ya, ini namanya rumput. Rumput dimakan oleh tikus. Setelah itu tikus pun akan dimakan oleh ular. Ular juga akan dimakan oleh elang. Dan elang akan meninggal ya, sehingga ia akan tercampur dengan tanah, bangkainya akan bercampur dengan tanah dan membentuklah humus yang kayak tadi Ibu bilang. Begitulah proses terus-menerus, sehingga ini dinamakan rantai makanan. Banyak lagi contoh-contoh tentang rantai makanan. Nah, itu merupakan tugas anak-anakku ya, membuat nanti contoh rantai makanan. Boleh dilihat nanti di bukunya. Selanjutnya, kita akan menentukan pokok pikiran pada paragraf yang tadi.
Sekarang sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya, adakah di antara anak-anakku yang tahu apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran. Pokok pikiran adalah gagasan utama pada paragraf. Di sini ada contoh paragraf ya. Ini perjalanan makanan dan dimakan antar makhluk hidup. Sekarang anak-anakku boleh melihat slide-nya ya. Setelah ini dibaca paragrafnya, kita akan